Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Oke, kita masuk materi yang pertama yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen. Bentuk umumnya bisa dilihat ya teman-teman, dimana P0 nya itu tidak boleh sama dengan 0, PI nya I nya itu 1, 2, 3 sama dengan N, dimana itu suatu konstanta. Nah, X nya itu fungsi F atau konstanta. Kemudian untuk mencari YP nya kita menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode koefisien tak tentu, kebalikan, dan variasi parameter. Kita langsung ke contoh soal, yaitu selesaikan D pangkat 3 Y per dx pangkat 3 min 4 Y kuadrat D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 4 dy per dx sama dengan E pangkat 2x. Nah, di sini kita cari persamaan karakteristiknya. Untuk ketemu yaitu persamaannya M pangkat 3 min 4 M pangkat 2 ditambah 4M sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan teman-teman, ketemu nih. Nah, ketika sudah difaktorkan tapi masih ada pangkat 2-nya, itu kan kita tidak tahu deh, tidak, maksudnya sulit untuk menentukan M-nya itu berapa aja. Maka kita akan faktorkan lagi. Ketika M kuadratnya udah hilang, nanti M-nya ketemu. M-nya kan ketemu nih, yaitu 0, 2, dan 2. Nah, setelah itu YC-nya ketemu, yaitu YC sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3X dikali dengan E pangkat 2X. Ketika X-nya berbentuk E pangkat AX, di situ kita bisa menggunakan beberapa rumus dari A sampai C ya teman-teman, bisa dibaca. Dan kita contohnya, yaitu contohnya sama seperti tadi. Kita cari persamaan karakteristiknya. Setelah ketemu, kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan, kita cari YP-nya atau secara khususnya itu menjadi sepernya, itu kita beri seper, kita kedua ras kita sama-sama kali E pangkat min 2X. Setelah itu kita sederhanain lagi. Nah, YP-nya nanti ketemu nih teman-teman, yaitu menjadi X pangkat 2 min 4 E dikali E pangkat 2X. Nah, I-nya nanti ketemu. Nah, setelah itu ketika PD-nya berbentuk yang ada di PPT, bisa dibaca ya teman-teman. Nah, nanti contohnya akan seperti ini teman-teman, sama seperti tadi. Kita cari persamaan karakteristiknya dulu. Setelah ketemu kita faktorkan. Nah, M-nya kan ketemu. Nah, Y-nya nanti akan ketemu. Nah, setelah itu kita cari solusi khususnya. Untuk mencari solusi khusus, kita kembali lagi ke contoh soal yang awal tadi, yaitu kan D pangkat 2 ditambah 6D ditambah 13Y sama dengan 12E pangkat min 3X sin 2X. Nah, 12E pangkat min 3X sin 2X ini kita gabungkan atau kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berarti kan sama dengannya hilang. Nah, setelah itu kita pisah nih. Untuk 12E pangkat min 2X, 3X nya itu kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, setelah itu kita jabarin lagi yang dalam kurung yang seper itu menjadi D min 3 pangkat 2 ditambah 6 D min 3 ditambah 13. Nah, setelah itu YP-nya nanti ketemu setelah disederhanain lagi, atau kita kalikan yang dalam kurung, nanti menjadi seperti di PPT. Nah, setelah itu YP-nya nanti udah ketemu, kan udah dikalikan. Setelah kita kalikan, kita hitung teman-teman. Di pangkat 2 kemudian min 6D ditambah 6D kan hasilnya 0. Kemudian
positif 9 dikurang 18 ditambah 13 itu kan hasilnya positif 4 sin 2x. Nah nanti hasilnya YP nya nanti 12 pangkat min 3x pangkat min 3x seper D pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sin 2x. Nah E nya nanti akan berubah, atau yang seper D nya ini akan berubah menjadi min x per 4 cos 2x. Nah nanti Y nya ketemu teman-teman, yaitu C1 sin 2x tambah C2 cos 2x pangkat min 3x min 3x pangkat min 3x pangkat min 3x cos 2x. Nah ketika Qx nya itu polinomial, nah contohnya sama seperti tadi, kita langsung ke contoh ya. Kita cari persamaan karakteristiknya, kemudian kita faktorkan, ketemu M nya, setelah itu YC nya nanti akan ketemu. Setelah itu kita cari solusi khususnya, kita kembali ke rumus awal, kita gabungkan yang X pangkat 2 ditambah 3 min 3 pangkat 2x nya kita gabungkan sama dengannya hilang. Nah setelah itu untuk X pangkat 2 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sama aja kan kayak D pangkat 2 D pangkat 4 dikurang D pangkat 2 kan hasilnya D pangkat 2 ditambah nih. Setelah itu kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan untuk yang sebelah kan kiri dulu, yang seper ini menjadi seper D pangkat 2. Nah seper D pangkat 2 ini nanti menjadi yang sebelah ini ininya menjadi, atau kita kayak diintegralin gitu, nanti menjadi min 1/3 dikurang 2/9D min 7/27, atau sama aja kita kayak samakan penyebutnya nanti supaya mempermudah. Nah setelah itu ketemu yang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah YP nya nanti kan ketemu nih. Nah setelah itu kita kalikan yang dalam kurung dengan yang X kuadrat yang sebelah kanan dulu, udah ketemu. Kemudian yang sebelah kiri, maksudnya untuk sebelah kanan sama seperti sebelah kiri. Nah setelah itu YP nya itu udah ketemu, kita sederhanain lagi nih, maksudnya kita kalikan atau kita kayak diintegralin gitu yang dalam kurungnya, atau semuanya menjadi seper D dalam kurung negatif 1/9 X pangkat 3 min 2/9 X pangkat 2 min 14/27X ditambahkan dengan 3/20 pangkat 2X. Nah YP nya ketemu. Nah Y nya juga akan ketemu teman-teman. YP nya untuk ini kenapa bisa negatif 1/36 X pangkat 4, karena di sini kita kayak dikaliin gitu loh, kayak 9 kali 9 dan dikaliin lagi gitu, atau ya gitulah. X pangkat 3 atau sama aja kayak 9 kali 3 itu kan 36 gitu. Setelah itu kita masuk ke persamaan diferensial eksak. Bentuk umumnya bisa dilihat, dimana syaratnya itu 2M/2Y sama dengan 2N/2X, harus sama dengan ya, harus sama. Kemudian kita masuk ke contoh, yaitu X pangkat 2 ditambah Y kuadrat dx tambah 2XY dy sama dengan 0. Kemudian 2M/2Y nya itu menjadi ini ya, 2Y, kemudian 2N/2X nya sama dengan 2Y, itu kan sama. Berarti kita bisa selesaikan teman-teman. Rumus fungsinya yaitu fxy sama dengan integral mxy ditambah cy. Kita masukkan, kita integral dengan dasarnya sepertiga X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah cy. Kemudian kita cari do fxy per do y, yaitu rumusnya nanti integral mxy dx tambah c aksen y sama dengan nxy. Kita masukkan yang sebelah kiri kan udah ketemu. Kemudian n
X, koma itu kan sama aja 2XY kan sebelah kanan. Saya itu untuk hasil dari yang dalam kurung ini itu kan hasilnya nanti 2XY ditambah C aksen Y sama dengan 2XY. Nah, sebelah kanan sama sebelah kiri kan sama-sama ada 2XY ya. Bisa kita coret. Nah, nanti sisanya tinggal C aksen Y sama dengan 0. Nah, nanti C-nya itu nanti hasilnya integralnya hasilnya 0. Kemudian solusi umumnya yaitu 1/3 X pangkat 3 ditambah X Y kuadrat ditambah 0. Nah, itu sama aja menjadi 1/3 X pangkat 3 ditambah X Y kuadrat. Kemudian persamaan diferensial dengan faktor integrasi bentuk umumnya yaitu dy per dx plus pxy ditambah sama dengan qx. Angka-angkanya itu ada 5. Untuk soal yang pertama, untuk soalnya yaitu 2 dy per dx 4x kuadrat y sama dengan 2xy. A-nya ini kita cari dy per dx ditambah px sama dengan qx. A-nya kita tulis apa ya, kayak soalnya gitu, terus B-nya kita cari px dan qx-nya. Px-nya itu 2x kuadrat, qx-nya x kuadrat. Kemudian yang C kita integralkan, px-nya menjadi 2 dikali 1/3 x pangkat 3, hasilnya 2/3 x pangkat 3. Kemudian yang D kita cari faktor integrasinya. Kita cari ketemu nih, yaitu menjadi integral x pangkat 2e pangkat 2/3 x pangkat 3. Di sini kita misalkan teman-teman, kita misalkan u-nya itu 2/3 x pangkat 3, du-nya 2/3 dikali 3x pangkat 2 dx. Nah, nanti hasilnya menjadi 1/2e pangkat u ditambah c. Kemudian untuk yang itu penyelesaian umum. Penyelesaian umumnya itu yfx 1/2e pangkat 2/3 x pangkat 3 ditambah c. Ye 2 pangkat 2/3 x pangkat 3 sama dengan 1/2e pangkat 2/3 x pangkat 3 ditambah c. Kita pindah yang sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan menjadi seper ya teman-teman. Nah, kita sederhana lagi menjadi 1/2 ditambah c per e pangkat 2/3 x pangkat 3. Nanti hasilnya 1/2 ditambah sama aja, ini sepernya menjadi c e pangkat negatif 2/3 x pangkat 3. Nah, itu tadi penyelesaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.